Mas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia. Terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan seluruh aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan pada akhir minggu ini. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami, dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Sabtu tanggal 7 November 2025 diambil dari Mazmur 32 ayat 3. Marilah kita mendengar nats renungan kita di hari ini yang akan dibacakan oleh anak remaja Huria kita. Nats renungan harian Sabtu 8 November 2025 diambil dari Mazmur 32 ayat 3. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Dalam bahasa Batak Tidok, ai saliling huasipon dosaku, reung do holi-holiku dibaen angguku gandupari. Amin. Terima kasih atas bacaannya di hari ini. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, renungan kita di hari ini adalah tentang dampak buruk dari menahan pengakuan dosa yang membuat seseorang merasa tertekan dan tersiksa secara fisik dan batin. Ketika kita menyembunyikan dosa dan tidak mengakuinya, itu akan menimbulkan penderitaan yang mendalam. Seolah-olah tulang-tulang kita menjadi lesuh dan kering, yang merupakan metafora untuk penderitaan dan kelemahan yang dirasakan. Sebaliknya, pengakuan dosa akan membawa kelegaan dan pemulihan. Mazmur ini ditulis oleh Daud setelah ia ditegur oleh Nathan karena dosa perzinahannya dengan Batseba dan aksi pembunuhan terhadap Uria, suami Batseba. Dari semula Daud berusaha menutupi dosa dan kesalahannya sehingga ia pun mengira tidak ada seorang pun yang tahu tentang ini. Daud berpikir bahwa rahasianya itu akan rapi tertutup dengan matinya Uria. Seharusnya Daud tidak perlu menyembunyikan dosanya, sebab tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Kita bisa saja mengelabui atau membohongi suami atau istri, membohongi rekan kerja dan sebagainya. Tetapi tidak seorang pun dapat membodohi atau membohongi Tuhan. Tidak ada tempat yang sanggup menutupnya sehingga Tuhan tidak dapat melihat atau menjangkaunya. Tuhan tahu persis kejahatan yang dilakukan Daud, namun ia menunggu pengakuannya. Entah berapa tahun Tuhan mendiamkan keadaan ini. Semakin hidup dalam kebohongan dan kemunafikan, semakin Daud mengalami penderitaan batin yang luar biasa. Daud menggambarkan perasaan tertekan dan menderita karena dosa yang belum diakuinya. Kalimat berdiam diri di ayat bacaan kita di sini berarti tidak mengakuinya di hadapan Tuhan, bukan diam secara harfiah. Penderitaan yang dirasakan di sini sangat kuat sehingga terasa hingga ke tulang-tulang. Hal ini merupakan suatu gambaran fisik dari siksaan batin, stres, dan bahkan menjadi masalah kesehatan fisik. Hati nurani yang berdosa tidak bisa tenang sampai dosa itu diakui dan ditebus. Tuhan menunggu pengakuan Daud sampai Daud masuk kepada penyesalan dan tidak dapat berkilah lagi kecuali datang kepada Tuhan dan menyerah. Tuhan pun mengirim Nathan untuk menegur Daud. Daud pun menyadari kesalahan dan dosa yang telah diperbuatnya. Ia segera datang kepada Tuhan, mengakui dosanya dan memohon pengampunan. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayub 5 ayat 17.
Sebelum kita menerima pengampunan dari Tuhan, kita akan selalu mengalami tekanan dan penderitaan dalam diri kita. Titik balik terjadi setelah Daud datang kepada Tuhan dan menyesali dosa-dosanya. Tuhan mengampuni dosa-dosanya dan memulihkan keadaannya. Kematian Kristus di atas kayu salib adalah bukti nyata betapa Ia menanggung dosa dan pelanggaran kita. Pengampunan Tuhan berikan supaya kita diselamatkan. Apa yang dapat kita simpulkan dari renungan kita di hari ini adalah 1. Pentingnya pengakuan dosa. Mazmur ini menekankan betapa pentingnya mengakui dosa kepada Tuhan secara jujur dan terbuka. 2. Kelegaan setelah pengakuan. Setelah Daud mengakui dosanya, Tuhan segera mengampuninya, memberikan kelegaan dan pemulihan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan jauh lebih siap mengampuni daripada kita siap untuk mengakui dosa. Yang ketiga, cara untuk pemulihan. Jika kita merasa tertekan atau bersalah terhadap suatu hal, ayat renungan kita di hari ini dapat mendorong kita untuk merenungkan apa yang mungkin belum kita akui kepada Tuhan, dan datanglah kepada Tuhan meminta pengampunannya untuk mendapatkan pemulihan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas firman yang baru kami dengar di hari ini tentang pentingnya memiliki karakter kejujuran, ketulusan, dan keterbukaan dalam mengakui dosa. Kiranya kami diberi kekuatan untuk tulus di hadapan-Mu dan jujur di hadapan sesama, sehingga tidak membiarkan diri kami dihancurkan oleh segala beban dosa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang jauh dari kami orang tuanya maupun yang saat ini ada bersama kami, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun bekerja. Kiranya lindungilah Bapa mereka dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Demikian juga kami orang tuanya, berikan kami kebijaksanaan dan hikmat di dalam membimbing anak-anak kami ini, sehingga mereka menjadi anak-anak yang unggul di masa depan mereka. Terima kasih juga ya Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami. Dan juga berkatilah setiap rencana-rencana kehidupan kami, karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua, karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Dear God, I'm not expecting too much, and I don't ask for riches or great things. I just come to you with a humble heart, asking for this one thing I've prayed for over and over. Please watch over my children and bless their future. I know I will not always be here to protect them, to guide them, or to hold their hand through every trial. But I believe that you will always be with them. You see what I cannot see, and you go where I cannot go. So Lord, be their protector when I cannot be. Be their strength when they feel weak. Light their path when the way ahead is dark. Fill their hearts with peace and hope. I may not be able to walk every step with them, but I know you can, and that gives me comfort.